Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 dari kelas Akuntansi 2023G akan menyampaikan materi terkait elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelum memulai menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Berliana Cantika dengan 3 digit NIM terakhir 167. Yang kedua ada Najma Zahira dengan NIM 179. Yang ketiga ada Hans Reja Elita dengan NIM 183. Dan yang keempat ada Anissa Rahmawati dengan NIM 197. Teori akuntansi adalah suatu susunan konsep, definisi, teorema yang menyajikan gambaran sistematis tentang fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel dan variabel lain dalam struktur akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang mungkin terjadi. Jadi dengan adanya teori akuntansi ini tuh nanti akan membantu mengembangkan, memajukan praktek akuntansi dan menjadi landasan dalam mempecahkan masalah akuntansi yang lainnya. Adapun beberapa elemen penting dalam teori akuntansi yang menjadi kerangka kerja yang sangat diperlukan untuk praktik akuntansi, yaitu ada 4. Yang pertama yakni 1. Relevansi, yang mana yang merupakan elemen penting dalam ilmu akuntansi. Informasi yang harus diberikan ini harus selalu relevan. Yang kedua, kegunaan. Teori akuntansi berguna untuk menyusun laporan keuangan yang nantinya membantu bisnis atau organisasi untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai keuangan. Kemudian yang ketiga adalah keandalan. Ilmu akuntansi dapat diandalkan atau selalu dapat diandalkan, yang mana ini mengikuti standar prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Kemudian pada slide ini terdapat pembahasan tentang periodisasi teori akuntansi. Yang pertama, periode prateori pada tahun 1492 hingga 1800. Di sini terdapat tokoh bernama Peragelo berpendapat bahwa teori akuntansi tidak dirumuskan sejak zaman Luca Pacioli sampai di awal abad ke-19. Kemudian yang kedua, periode General Scientific pada tahun 1800 hingga 1955, yakni terjadi tindakan konsep penyeimbangan yang hanya berfokus pada penjelasan mengenai praktik akuntansi. Di periode ini juga memiliki kerangka kerja dalam menggambarkan dan mengembangkan praktik akuntansi. Kemudian yang ketiga yakni periode normatif pada tahun 1956 hingga 1970, yang mana selama periode ini itu terdapat upaya untuk merumuskan teori akuntansi dalam istilah aturan-aturan atau praktik good accounting. Yang keempat yaitu periode spesifik saintifik pada tahun 1970 hingga saat ini, yang mana terdapat pembuktian kebenaran teori akuntansi daripada norma-norma belaka, sehingga kriterianya bersifat subjektif dan harus dites secara aktif. Baik, untuk yang selanjutnya ada pengertian konsep. Jadi, konsep adalah ide atau pemahaman dasar yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, objek, atau proses tertentu. Dalam konteks akademik atau ilmu pengetahuan, konsep berfungsi sebagai alat untuk memahami, mengorganisasi, dan menyederhanakan informasi yang kompleks. Secara umum, konsep itu dapat dipahami sebagai yang pertama dan sebagai abstraksi, di mana konsep merangkum berbagai fenomena atau objek yang memiliki karakteristik yang sama, meskipun mereka bisa berbeda dalam banyak hal. Yang kedua, sebagai alat untuk berpikir, di mana konsep membantu seseorang untuk mengorganisir pikiran dan membedakan satu hal dengan yang lainnya. Yang ketiga, sebagai dasar teori. Dalam banyak disiplin ilmu, konsep adalah bagian dari teori yang lebih besar yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja. Nah, dengan kata lain, konsep itu adalah cara kita untuk memberikan label atau penjelasan atas sesuatu yang lebih besar dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan komunikasi. Untuk yang selanjutnya ada konsep dalam teori akuntansi. Nah, dalam teori akuntansi, konsep itu mengacu pada ide atau prinsip dasar yang digunakan untuk menyusun dan memahami praktik akuntansi.
Konsep-konsep ini membimbing bagaimana informasi keuangan dikumpulkan, diukur, disajikan, dan dilaporkan. Beberapa konsep itu penting dalam teori akuntansi. Di antaranya, yang pertama ada konsep entitas ekonomi, di mana konsep ini menyatakan bahwa transaksi keuangan perusahaan itu harus dipisahkan secara jelas dari transaksi pribadi pemilik atau pihak lain yang terkait. Yang kedua ada konsep kesinambungan usaha. Konsep ini berasumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan, kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan akan segera dilikuidasi atau dihentikan operasinya. Yang ketiga ada konsep pengakuan pendapatan. Konsep ini mengatur kapan pendapatan harus diakui atau dicatat dalam laporan keuangan. Yang keempat ada konsep periode akuntansi. Konsep ini menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun untuk periode waktu tertentu, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Yang kelima, konsep biaya sejarah. Konsep ini menyarankan agar aset dicatat dan dilaporkan berdasarkan biaya perolehannya pada saat pembelian, bukan nilai pasar saat ini atau nilai wajar. Yang keenam, konsep konsistensi. Konsep ini mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang konsisten dari satu periode ke periode lainnya, sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan secara lebih mudah. Yang ketujuh ada konsep kewajaran. Konsep kewajaran mengharuskan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan kondisi keuangan yang adil dan wajar. Yang kedelapan ada konsep entitas terpisah. Konsep ini menegaskan bahwa perusahaan dan pemiliknya adalah dua entitas yang terpisah, yang berarti transaksi pribadi pemilik itu tidak boleh dicatat dalam pembukuan perusahaan, maupun sebaliknya. Transaksi perusahaan harus dicatat secara terpisah dari urusan pribadi. Yang kesembilan ada konsep akrual. Konsep ini menyatakan bahwa pendapatan dan beban harus diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat uang diterima atau dibayar. Yang ke-10 ada konsep konsep materialitas. Konsep ini menyatakan bahwa informasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan ekonomi pemangku kepentingan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang ke-11 ada konsep objektivitas. Konsep ini menyarankan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu bersifat objektif, yaitu berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi seperti faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya. Nah, secara keseluruhan, konsep-konsep dalam teori akuntansi itu memberikan dasar bagi penyusunan laporan keuangan yang konsisten, transparan, dan dapat dipercaya. Konsep-konsep tersebut juga membentuk kerangka bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan, baik itu manajer, investor, kreditur, atau pihak lainnya. Menangani hipotesis. Yang pertama yaitu dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam suatu teori menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris. Sifat dari pengujian yang diberikan akan bergantung pada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Dalil analitis hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis, sedangkan dalil sintetis yang memiliki signifikansi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Yang kedua yaitu konfirmasi atas hipotesis. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, atau gagal untuk menggambarkan dunia nyata secara akurat. Hipotesis yang aslinya didasarkan atas teori yang semata-mata dapat dikonfirmasikan, semata-mata dapat disanggah maupun keduanya. Selanjutnya yaitu hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pertanyaan ilmiah, atau dengan makna luas, prosedur atau struktur umum apapun yang memiliki maksud untuk menyajikan bagaimana suatu fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah. Model-model penjelasan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut.
Yang pertama yaitu persyaratan akan relevansi penjelasan. Berarti bahwa model penjelasan harus bagaimanapun caranya menunjukkan bahwa fenomena yang akan dijelaskan adalah telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Kedua yaitu persyaratan akan kemampuan untuk diuji. Berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Yang terakhir yaitu hakikat dari prediksi. Prediksi adalah berarti proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah adalah prediksi yang dipandu oleh aturan-aturan ilmiah. Prediksi dapat dilakukan dengan teknik-teknik eksplorasi yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel itu sendiri, maupun teknik-teknik asosiatif yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel lain. Lalu selanjutnya ada konteks penemuan, di mana konteks penemuan adalah konsep dalam teori akuntansi yang menjelaskan proses penemuan dan pengembangan standar akuntansi. Dengan kata lain, konteks penemuan adalah proses di mana berbagai pihak seperti organisasi profesi akuntansi, lembaga pengatur, dan perusahaan berkompetisi untuk mengembangkan dan mempromosikan standar akuntansi yang paling efektif. Konteks penemuan bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memenuhi kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Dalam proses konteks penemuan teori akuntansi mencerminkan bagaimana konsep baru dalam akuntansi dikembangkan, diuji, dan akhirnya diterima atau ditolak oleh komunitas akademik dan praktisi. Berikut adalah tahapan utamanya. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Perubahan dalam lingkungan bisnis, regulasi, atau teknologi seringkali menimbulkan tantangan baru dalam akuntansi, seperti munculnya ekonomi digital menimbulkan kebutuhan akan akuntansi untuk transaksi berbasis cryptocurrency. Yang kedua yaitu pengembangan gagasan atau hipotesis. Akademisi dan praktisi mengajukan teori atau konsep baru yang dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Model atau pendekatan baru diuji secara konseptual dan dibandingkan dengan teori yang ada. Yang ketiga yaitu pengujian dan eksperimen, di mana teori diuji menggunakan data empiris untuk melihat apakah konsep tersebut dapat diterapkan dalam praktik nyata dengan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif untuk membuktikan validitas teori baru. Kemudian yang keempat yaitu publikasi dan diskusi akademik. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal akuntansi yang dilakukan melalui konversi, seminar, dan forum akademik, di mana membantu untuk menilai kekuatan dan kelemahan teori baru. Kemudian yang kelima ada evaluasi oleh regulator dan standar akuntansi. Badan seperti International Accounting Standard Board atau Financial Accounting Standard Board meninjau teori baru untuk menentukan apakah layak diadopsi ke dalam standar akuntansi. Jika relevan, teori tersebut dapat menjadikan dasar perubahan dalam standar seperti IFRS atau GAAP. Kemudian yang keenam yaitu implementasi dalam praktek akuntansi. Jika teori baru diterima, perusahaan dan auditor mulai mengadopsinya dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi ulang dan penyempurnaan. Setelah diterapkan teori, akan terus dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam praktek. Jika ditemukan kelemahan atau tantangan baru, teori tersebut dapat dimodifikasi atau digantikan dengan teori lainnya. Proses ini bersifat siklus dan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam dunia bisnis dan regulasi. Dengan adanya konteks penemuan, teori akuntansi tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang dinamis. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.